Halo teman-teman, nama saya Kevin Prasetyo Sauri dari kelas 12 MIPA C. Dan saya Muhammad Farhan dari kelas 12 MIPA C. Perkenalkan, nama saya Raskari Dadi Darmawan dari kelas 12 MIPA C. Dan saya Wahyu Ramadan dari kelas 12 MIPA C. Baiklah, di sini kami akan melakukan praktikum biologi mengenai persilangan dihibrid menggunakan kancing genetika. Berikut adalah cuplikan. Pertama-tama ialah tujuan praktikum. Adapun tujuan praktikum biologi yang akan kami laksanakan ialah agar peserta didik mampu untuk menyimulasikan persilangan dihibrid menggunakan kancing genetika sehingga mereka dapat memahaminya setelah melakukan praktikum. Alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama ialah kancing genetika, meliputi warna-warna berikut. Pertama, warna merah sebanyak 10 buah. Kedua, warna putih sebanyak 10 buah. Ketiga, warna kuning sebanyak 10 buah. Dan keempat, warna hijau sebanyak 10 buah. Alat dan bahan yang kedua yaitu mangkok sebanyak 2 buah menggantikan peran gelas beker. Yang ketiga ialah alat tulis. Dan yang terakhir ialah label nama. Selanjutnya ialah cara kerja. Pertama-tama, siapkan 2 buah mangkok dan berilah label A dan B. Kedua, pada gelas beker A, isilah dengan 10 kancing genetika berwarna merah dan 10 kancing genetika berwarna putih. Sementara itu, pada gelas beker B, isilah dengan 10 kancing genetika berwarna kuning dan 10 kancing genetika berwarna hijau. Dengan catatan, gelas beker diumpamakan sebagai alat kelamin individu dihibrid B besar B kecil K besar K kecil. Sedangkan kombinasi kancing merupakan gen-gen yang akan membentuk dalam persilangan dihibrid. Kancing merah sebagai gen dominan untuk bentuk biji bulat B besar, dan kancing putih sebagai gen resesif untuk bentuk biji keriput B kecil. Sementara itu, kancing kuning sebagai gen dominan untuk warna biji kuning K besar, dan kancing hijau sebagai gen resesif untuk warna biji hijau K kecil. Ketiga, adulah kancing dalam setiap mangkok sampai semua kancing tercampur merata. Keempat, tutuplah mata. Dan ambillah secara acak sepasang kancing dari mangkok A. Pada waktu bersamaan, ambillah secara acak sepasang kancing dari mangkok B. Selanjutnya, pasangkan 2 pasang kancing tersebut dengan benar. Selanjutnya, catatlah pasangan kancing yang terambil dan anggaplah pasangan kancing tersebut sebagai zigot. Setelah mencatat hasilnya, kembalikan kancing-kancing tersebut ke dalam mangkok. Ulangi langkah nomor 3-6 sebanyak 16 kali dan catat hasilnya dalam buku tugas.
Baiklah, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan dan diskusi. Oke, pada sesi ini terdapat 3 pertanyaan yang mana berhubungan dengan praktikum yang telah kita laksanakan tadi ya. Dan kalian perlu menjawabnya berdasarkan data-data yang kita temukan di hasil praktikum tadi. Oke, langsung saja ke nomor 1. Nomor 1. Pada persilangan monohibrid dengan sifat intermediat yang kita lakukan, bagaimanakah perbandingan genotip dan fenotip pada F2? Silakan yang bisa jawab angkat tangan. Saya. Wahyu, silakan. Baik, saya akan menjawab. Berdasarkan fakta praktikum yang telah kami lakukan tadi, kami mendapatkan perbandingan yaitu 8 banding 1 banding 6 banding 1 dengan B dominan K dominan sebanyak 8, B dominan K kecil sebanyak 1, B kecil K dominan sebanyak 6, B kecil K kecil sebanyak 1. Oke, berarti kita mendapatkan perbandingannya itu 8 banding 1 banding 6 banding 1 ya. Ya, benar. Oke, yang di sini terdapat B dominan K dominan, B dominan K kecil, B kecil, K dominan, B kecil, K kecil. Oke. Berarti kita sudah dapat jawabannya ya berdasarkan praktikum tadi. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Berdasarkan kegiatan yang telah kita lakukan tadi, pasangan gen apakah yang paling banyak muncul? Yang bisa jawab silakan tunjuk tangan. Raska, silakan. Baiklah, saya akan jawab pertanyaan tersebut. Oke. Menurut data praktikum yang kami lakukan, pasangan gen yang paling banyak ditemukan ialah B dominan dan K dominan dengan warna merah, kuning sebanyak 8 buah. Oke, berarti kita temukan fakta B dominan K dominan sebanyak 8 buah ya. Iya. Sesuai dengan data yang telah ditemukan Wahyu tadi juga ya. Iya. Sesuai dengan fakta juga bahwa tentunya yang dominan yang paling banyak ya kan. Jadi dominan yang paling banyak dan kita mendapatkannya sebanyak 8 buah jenis dominan yang kita dapatkan. Oke, jawaban nomor 2 sudah terjawab. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Samakah hasil perbandingan yang kita temukan dengan perbandingan yang dikemukakan oleh Mendel? Apabila tidak sama, coba sebutkan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi ketidaksesuaian tersebut. Yang bisa jawab silakan angkat tangan. Kevin, silakan. Baiklah, berdasarkan data yang kami temukan dapat disimpulkan Oke. kalau hasil perbandingannya ini tidak sama. Hal itu dikarenakan perbandingan yang dikemukakan oleh Mendel ialah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Dan sementara perbandingan yang kami dapatkan sebanyak 8 banding 1 banding 6 banding 1. Maka dari itu, menurut kami, faktor yang mempengaruhi ketidaksamaan tersebut adalah probabilitas atau kemungkinan. Oke. Di sini kita dapatkan fakta bahwa kita mendapatkan, tadi sudah disebutkan bahwa kita mendapatkan perbandingan sebanyak 8 banding 1 banding 6 banding 1 kan. Sementara yang kita tahu di beberapa sumber dan berbagai sumber terutama di LKS tentunya kan, hal atau perbandingan yang dikemukakan oleh Mendel ialah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Dapat disimpulkan tidak sama tentunya kan. Dan tadi kita menyimpulkan juga faktor yang mempengaruhinya salah satunya ialah probabilitas atau kemungkinannya ya. Oke, berarti probabilitas yang kita atau kemungkinan yang kita dapatkan dengan Mendel tentunya berbeda ya. Oke. Lalu apakah ada faktor-faktor lain tuh? Tentunya apakah Mendel memiliki faktor yang lebih dominan lagi selain daripada praktikum yang kita lakukan? Nah, iya benar. Lagi pula yang kita lakukan ini hanyalah berupa simulasi dengan menggunakan kancing genetika, sementara Mendel menggunakan flora ataupun tumbuhan yang asli, yaitu tanaman kacang ercis yang benar-benar memiliki gen aslinya. Oke, iya. Saya mengerti. Jadi yang Mendel lakukan itu menggunakan tanaman atau asli ya. Iya. Jadi dia memiliki gen ataupun ya tentunya gen yang sangat asli dan tentunya probabilitas dan kemungkinannya pastinya tepat ya kan. Dibandingkan yang kita lakukan hanya berupa simulasi dengan
sebuah kancing genetika. Yang mana kancing genetika ya kita tahu itu adalah benda mati, tidak memiliki gen, dan yang kita pertaruhkan di sini ialah probabilitas atau kemungkinannya saja ya. Sementara yang Mendel lakukan tentunya sudah ada faktor lain, yaitu faktor genetika yang aslinya. Oke? Jadi jawaban dari nomor 3 ini sudah kita simpulkan ya, dan sudah kita temukan sesuai dengan data-data yang kita fakta yang kita temukan tadi. Oke, mungkin itu saja karena jawabannya dari ketiganya sudah dijawab nih ya tadi. Jadi sesi pertanyaan dan diskusi yang kita lakukan ini selesai sampai di sini. Oke, terima kasih kepada Wahyu, kepada Kevin dan Raska atas jawabannya. Nah, itulah tadi praktikum biologi yang telah kami laksanakan. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, dan sekian dari kami. Terima kasih.